Pagi, Geopark Jaya, asik, Jawa istimewa. Jawa Barat sebanyak 20 orang peserta dan jumlah peserta pelatihan pengelolaan geopark di Provinsi Jawa Barat berjumlah 30 orang peserta. Seluruh peserta berasal dari masyarakat Provinsi Jawa Barat. 4. Instruktur atau pengajar. Instruktur atau pengajar memberikan materi pada pelatihan dan sertifikasi pemandu wisata dan pelatihan pengelolaan geopark di Provinsi Jawa Barat ini berasal dari PPSDM Geoglobal, Pusat Survei Geologi, dan dari Universitas Siliwangi. Sedangkan uji kompetensi pada pelatihan dan sertifikasi pemandu wisata akan dilaksanakan oleh LSP Pramindo. 5. Materi pelajaran. Materi pelajaran yang akan diberikan pada pelatihan dan sertifikasi pemandu geowisata meliputi 1. Penyusunan rencana perjalanan geowisata, 2. Penyiapan informasi geowisata, 3. Penyiapan perangkat perjalanan, 4. Pemanduan geowisata, 5. Perjalanan geowisata, 6. Interpretasi dalam kepemanduan geowisata, 7. Praktek lapangan, 8. Simulasi pemanduan geowisata, 9. Kegiatan berwawasan konservasi alam dan budaya, 10. Menerima umpan balik dari geowisatawan, 11. Pelaporan pemanduan geowisata dan mengunggah di media daring, dan yang ke-12 adalah uji kompetensi yang akan dilaksanakan oleh LSP Pramindo. Sedangkan materi pelajaran yang akan diberikan pada pelatihan pengelolaan geopark di Provinsi Jawa Barat meliputi 1. Mengenal geopark, 2. Mempromosikan kegiatan penelitian dan pendidikan, 3. Pengembangan sumber daya manusia untuk pengelolaan geopark, 4. Aspiring Geopark Galunggung, 5. Sistem keselamatan dan mitigasi bencana, 6. Prinsip dasar rencana induk atau master plan dari geopark, 7. Meningkatkan koordinasi antar geopark secara regional dan global, 8. Praktek kerja lapangan, 9. Pengembangan dan pemasaran geoproduk, 10. Perlindungan konservasi situs geologi atau geosite, 11. Pemanfaatan atau pengelolaan situs geologi atau geosite, dan yang ke-12 seminar atau studi kasus pengelolaan geopark. Hadirin yang kami hormati, demikianlah laporan ini yang bisa kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu persiapan penyelenggaraan pendidikan pelatihan ini. Kami ucapkan banyak terima kasih. Terutama di dalam pengelolaan dan bagaimana juga tentang promosi wisata. Makanya dengan adanya kegiatan hari ini kami berharap juga bagaimana teman-teman hari ini para pelaku wisata ini memberikan promosi yang membuat orang agar betah ke Tasikmalaya. Kami di Tasikmalaya akan berharap ke depan di 2027 kita mencanangkan tentang visi Tasikmalaya. Jadi 2027 kita ingin banyak wisatawan datang ke Tasikmalaya. Dimulai kemarin dengan adanya kegiatan Memori Balloon. Jadi kita ingin setiap kegiatan kemarin Memori Balloon kita berkolaborasi. Bagaimana juga wisata itu kita satukan dengan budaya, wisata satukan juga dengan olahraga. Mari alhamdulillah di Galunggung sekalian ada pencaksilat, ada trail running, ada juga sepeda downhill yang kita satukan. Jadi selama bulan kemarin April kita pesta pora di sana, kita ingin Galunggung Rio biar rame-rame. Sekalian juga kita memperkenalkan tentang geopark Galunggung juga kepada mereka. Keberadaan geopark menjadi salah satu strategi penting dalam mengintegrasikan aspek konservasi, edukasi, dan juga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Provinsi Jawa Barat memiliki kekayaan warisan geologi atau kita sebut geological heritage yang sangat beragam dan bernilai tinggi yang harus dikelola secara optimal dan dapat menjadi daya tarik wisata unggulan sekaligus juga sarana edukasi kebunian. Namun demikian, pengelolaan geopark yang efektif dan memerlukan sumber daya manusia yang kompeten, baik dari sisi manajerial maupun dari teknis lapangan. Seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap pengembangan geopark, kebutuhan akan tenaga profesional yang mampu mengelola kawasan geopark secara terpadu menjadi sangat mendesak. Pengelolaan geopark tidak hanya menuntut pemahaman terhadap aspek geologi, tetapi juga mencakup perencanaan kawasan, interpretasi lingkungan, pengelolaan pariwisata, serta pelibatan masyarakat lokal secara aktif dan berkelanjutan.
Oleh karena itu diperlukan upaya peningkatan kapasitas melalui pelatihan yang terstruktur. Di sisi lain, pemandu biowisata memiliki peran strategis sebagai ujung tombak dalam menyampaikan informasi serta nilai penting dari situs biologi kepada masyarakat luas. Pemandu yang kompeten tidak hanya mampu menjelaskan fenomena biologi secara ilmiah, tapi juga mengemasnya menjadi informasi yang menarik, edukatif, dan mudah dipahami oleh wisata. Dari masyarakat yang ada sekitar ke atas, nanti di atas tinggal membantu dalam aspek tadi ya, pengusulan ke bagian geologi, kemudian mempersiapkan identifikasi untuk geosite-nya, dosirnya, dokumen dan sebagainya, nanti pemerintah. Tapi yang paling bagus itu adalah masyarakatnya sudah mulai beraktivitas ataupun sudah mulai concern terhadap geosite ataupun terhadap tadi ya biodiversity-nya, biodiversity-nya ataupun kulturalnya. Contoh yang kalau yang menurut saya yang bagus bisa dijadikan sebagai pembelajaran bagi bapak sekalian, ibu sekalian, yaitu yang di Gunung Sewu, bapak ibu, ya itu bagus tuh. Jadi memang sebelum ditetapkan jadi geopark, kawasan di sana, masyarakat di sana sudah bergerak ya dari apa namanya sebagai pemandu wisata, homestay itu sudah berdiri di sana ya, sudah ada. Jadi itu lebih mudah bagi pemerintah untuk mendorong ditetapkannya sebagai kawasan geopark. Dari masyarakat yang ada sekitar ke atas, nanti di atas tinggal membantu dalam aspek tadi ya, pengusulan ke bagian geologi, kemudian mempersiapkan identifikasi untuk geosite-nya, dosirnya, dokumen dan sebagainya, nanti pemerintah. Tapi yang paling bagus itu adalah masyarakatnya sudah mulai beraktivitas ataupun sudah mulai concern terhadap geosite ataupun terhadap tadi ya biodiversity-nya, ataupun kulturalnya. Contoh yang kalau yang menurut saya yang bagus bisa dijadikan sebagai pembelajaran bagi bapak sekalian, ibu sekalian, yaitu yang di Gunung Sewu, bapak ibu, ya itu bagus tuh. Jadi memang sebelum ditetapkan jadi geopark, kawasan di sana, masyarakat di sana sudah bergerak ya dari apa namanya sebagai pemandu wisata, homestay itu sudah berdiri di sana ya, sudah ada. Jadi itu lebih mudah bagi pemerintah untuk mendorong ditetapkannya sebagai kawasan geopark. Ya, terima kasih Pak Kadi. Alhamdulillah ya, kita ada pelatihan pengelolaan geopark dan geowisata. Mudah-mudahan bermanfaat di kita. Bagaimana harapan Bapak sebagai kadis yang baru sekarang? Saya berharap dengan adanya peningkatan kapasitas buat teman-teman pemandu wisata dan pengelola geopark, mudah-mudahan dengan memiliki kapasitas yang mumpuni, kita bisa bekerja sama terus untuk memajukan geopark yang ada di Jawa. Dan juga kita tingkatkan berupaya untuk status kita ini yang masih belum boleh statusnya ya. Mudah-mudahan status yang kita dapatkan juga akan berkembangnya dengan menata kembali hal-hal yang kurang kita tata kembali baik. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan Semoga sukses ya, geopark Tasikmalaya. izinnya keluar. Cepat izin keluar. Ya, jadi geopark nasional dan Jangan menyerah lah, kita terus menata kembali terus kekurangan seperti apa, diupayakan, dikoordinasikan dan dikolaborasikan dengan semua. Dan mudah-mudahan Pak Bupati sebagai Pindara bisa terus ya, Insya Allah Pak Bupati pasti mendukung untuk terima kasih. ya, sama-sama.
Alhamdulillah dengan kodrat Allah ya, kami bisa ketemu dengan PLT Kampus Geomin. ya di Pusat ya. Ya. Ibu siapa Bu namanya Bu? Nur Widyasari. Ya, terima kasih Ibu sudah memberikan biaya dan pelatihan di Tasikmalaya. Mudah-mudahan sertifikasi ya, ya. mudah-mudahan depan ini bisa terwujud. Amin. Geopark nasional bahkan global. Bagaimana Teman-teman. dukungan Ibu Oke, terhadap semangat. Tasikmalaya ini ya? Ya, semangat teman-teman, semoga geoparknya segera ditetapkan sehingga nanti bisa berjalan dengan baik. Ya, terima kasih Bu ya. Ya, Ibu sama-sama. sehat selalu dan Indonesia bisa maju ya. Amin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah kami baru mengikuti pelatihan pengembangan geopark di Hotel Metro tentang pengembangan geopark Galunggung. Salah satunya adalah nama siapa? Rita. Bagaimana setelah mengikuti pelatihan ini manfaat untuk ke depan tentang geopark Galunggung? Hari pertama informasinya sudah cukup banyak ya Pak tentang pengelolaan geopark. Tapi ini masih ada 4 hari ke depan, jadi kita lihat informasi berikutnya. Tapi sejauh ini sudah bagus. Alhamdulillah. Nih satu lagi, nih, bagaimana nih? Pak, Pak, ini senior nih. Alhamdulillah, di samping silaturahmi banyak ilmu-ilmu yang diserap. Jadi optimis ya, geopark Galunggung bisa jadi geopark saja. nasional dan global. Sangat-sangat optimis. Ya. Bagaimana? Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, alhamdulillah kami ada narasumber tentang geopark pengembangan geopark Galunggung di Hotel Metro. Itu Bapak Iwan Pahlevi Setiawan dari SDM. Ya. Bagaimana kesan dan pesan Bapak sebagai narasumber di Tasikmalaya ini, Pak? Baik, kesan dan pesan untuk tadi materi yang dari pagi sampai sore ini ya Pak. Saya rasa peserta sangat antusias ya. Kemudian aktif dalam berdiskusi juga. Saya kira kalau saya melihat sekilas peserta itu sebetulnya sudah punya pemahaman ya Pak ya terkait geopark. Terlihat ketika presentasi dan beberapa istilah geopark, kemudian terkait dengan ruang lingkup geopark, kegiatannya, kemudian di geopark yang lain, para peserta sudah banyak yang mengetahui sebetulnya Pak. Jadi saya kira bekal itu bagi bapak-bapak sekalian ada di sini, maka mengembangkan geopark Gunung Galunggung ini Pak ke depan. Ya, mudah-mudahan ini bisa merajut komunikasi dengan semua stakeholder yang ada di Tasikmalaya sehingga geopark Galunggung menjadi geopark nasional dan global. Amin. Terima kasih Pak Iwan ya, mudah-mudahan doanya supaya Tasik secepatnya menjadi geopark global. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.